Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Komisi 1 DPR RI Bapak Utut Adianto, yang saya hormati Menteri Pertahanan Republik Indonesia Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Sapri Samsudin, yang saya hormati para Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Bapak Budi Satrio Jiwandono, Bapak Ahmad Heriawan, Bapak Anton Soekartono, dan Bapak Dep Akbarsah. Yang terhormat Wamenhan Masda TNI Purnawirawan Doni Hermawan, yang saya hormati para ketua fraksi dan Bapak Ibu anggota Komisi 1 DPR RI, yang saya hormati Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, yang saya hormati Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Muhammad Tony Haryono, yang saya hormati Wakasat Letnan Jenderal TNI Tandio Budi Revita, dan seluruh perwira yang hadir dan peserta rapat yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat serta karunia-Nya pada hari ini kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan untuk mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi 1 DPR RI tentang kesiapan TNI dalam pengamanan Pilkada Serentak 2024. Sebelum saya memulai paparan pada hari ini, izinkan saya dan seluruh jajaran TNI mengucapkan selamat atas terpilihnya Bapak dan Ibu sekalian di Komisi 1 DPR RI. Semoga dengan terpilihnya Bapak dan Ibu, kemitraan antara TNI dengan DPR RI semakin meningkat, agar TNI tetap dapat melaksanakan tugas pokoknya untuk melindungi kedaulatan bangsa dan negara Republik Indonesia. Pada kesempatan ini pula saya selaku Panglima TNI tetap berkomitmen untuk mendukung seluruh program kerja Komisi 1 DPR RI periode 2024-2029. Para peserta rapat yang saya hormati, tugas pokok TNI sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dinyatakan berupa operasi militer untuk perang dan 14 operasi militer selain perang. Dalam OMSP, tugas TNI diantaranya yaitu membantu tugas pemerintahan di daerah dan membantu Polri dalam rangka tugas Kamtibmas. Dalam kaitannya dengan Pilkada Serentak, TNI akan membantu pemerintah dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 dan membantu Polri dalam pengamanan setiap tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 agar berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Tahapannya telah dimulai pada akhir Agustus dan akan berakhir sampai dengan akhir bulan Desember 2024. Pilkada tahun ini akan dilaksanakan di 545 wilayah di seluruh Indonesia, yang dilaksanakan di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Yang akan diikuti lebih dari 1.000 pasangan calon kepala daerah, baik gubernur dan wakil gubernur, bupati, wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Dan terdapat 34 orang bakal calon kepala daerah yang merupakan prajurit TNI, baik aktif maupun purnawirawan, dengan rincian 16 orang perwira tinggi, 16 orang perwira menengah, dan 2 orang perwira pertama dan 1 orang tamtama TNI. Hal ini penting saya sampaikan karena telah menjadi komitmen TNI terkait netralitas dalam pilkada. Situasi menjelang Pilkada Serentak sampai dengan tahap pendaftaran paslon sangat dinamis, sehingga menyebabkan Pilkada Serentak ke depan memiliki kompleksitas yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan Pilpres. Guna mengantisipasi kemungkinan potensi kerawanan dalam Pilkada tahun ini, maka TNI telah melaksanakan koordinasi dengan Bawaslu untuk bersama-sama menganalisis potensi kerawanan yang akan dihadapi oleh KPU maupun Bawaslu yang perlu mendapat perhatian bagi TNI.
Dari catatan Sintel TNI, TNI akan dan telah memetakan provinsi-provinsi yang memiliki tingkat kerawanan mulai dari tinggi sampai dengan sedang. Pada tingkat kerawanan tinggi terdapat 4 provinsi, tingkat kerawanan sedang ada 23 provinsi, dan tingkat kerawanan rendah di 10 provinsi. Kerawanan terbagi dalam 3 konteks utama, yaitu politik, sosial budaya, dan keamanan dalam negeri. Pada konteks politik, persaingan antar pasangan calon berpotensi memicu konflik, terutama jika terdapat saling serang antar pendukung. Kemudian aktivitas massa yang mendukung paslon tertentu dapat menjadi sumber ketegangan, terutama bila terjadi klaim kemenangan atau protes terhadap hasil pemilu. Kemudian faktor pemicu konfliknya adalah pengumuman hasil pilkada yang tidak sesuai prediksi, elektabilitas paslon, kemudian ketidakpuasan para pendukung terhadap hasil pilkada yang seringkali menjadi sumber protes besar-besaran. Pada konteks sosial budaya, medan yang sulit dan terbatasnya sarana transportasi dapat menghambat distribusi logistik pilkada, memunculkan ketegangan di masyarakat. Pada faktor pemicu konfliknya adalah terbatasnya sarana angkutan dan medan yang sulit dalam mendistribusikan logistik pilkada. Kendala ini dapat memicu ketidakpuasan masyarakat yang merasa hak suara mereka terancam. Pada konteks Kamdagri, ancaman dari kelompok tertentu yang berupaya mengganggu jalannya pilkada seperti aksi intimidasi atau sabotase, sistem perwakilan dalam pemilu seperti sistem noken di Papua dapat menjadi sumber ketidakpuasan massa, terutama jika mereka tidak setuju dengan pilihan yang ditentukan oleh kepala suku. Faktor pemicu konfliknya adalah aksi kelompok tertentu yang bertujuan mengganggu pelaksanaan pilkada, ketidaksetujuan massa terhadap pilihan paslon yang ditentukan oleh kepala suku memicu konflik horizontal di tingkat lokal. Para peserta rapat yang saya hormati, TNI telah melaksanakan analisis terkait kerawanan yang kemungkinan akan terjadi dalam tahapan Pilkada serentak 2024. Beberapa hal menonjol yang terjadi antara bulan September sampai dengan bulan November 2024. Pada bulan September 2024 terdapat 3 kejadian, yaitu pelemparan granat oleh OTK di rumah calon gubernur Aceh, kemudian penembakan yang dilakukan oleh OTK terhadap rumah dan mobil calon Bupati Toli-Toli, pergantian calon wakil gubernur Papua Selatan, dan pada bulan Oktober terdapat 2 kejadian menonjol, pemecatan calon Bupati Malang, kejadian kecelakaan kebakaran kapal motor yang mengakibatkan meninggalnya calon gubernur Maluku Utara. Kemudian pada bulan November ini 2 kejadian menonjol, KPU membatalkan paslon nomor urut 1 Pilkada Papua Barat Daya dan pembacokan oleh pendukung salah satu paslon pada Pilkada Kabupaten Sampang yang mengakibatkan 1 orang meninggal dunia. Berikut adalah langkah-langkah mitigasi konflik yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengurangi potensi konflik yang muncul selama proses pilkada. Pendekatan ini dirancang untuk memastikan kelancaran proses demokrasi, menjaga stabilitas sosial, dan mengurangi ancaman keamanan. Yang pertama adalah penguatan penegakan hukum berupa penegakan hukum yang tegas terhadap berbagai penyimpangan dalam pilkada seperti praktek money politik, kampanye hitam, dan manipulasi hasil suara. Yang kedua adalah program edukasi politik masif melalui edukasi yang dilaksanakan secara masif sebelum pelaksanaan pilkada untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai proses demokrasi yang sehat dan pentingnya partisipasi yang bertanggung jawab. Yang ketiga adalah monitoring dan pengawasan yang ketat dengan pelibatan pihak-pihak independen seperti Bawaslu, KPU, dan lembaga masyarakat sipil dalam melakukan pengawasan ketat terhadap seluruh tahapan pilkada. Selanjutnya dialog dan mediasi deskripsi melalui langkah proaktif, melalui dialog dan mediasi yang melibatkan tokoh masyarakat, partai politik, dan pihak yang berwenang. Kemudian juga peningkatan pengamanan di daerah rawan dengan mengerahkan aparat keamanan, mengambil langkah preventif dengan meningkatkan pengamanan di daerah-daerah yang dianggap rawan konflik. Sebagai bentuk nyata dari upaya mitigasi tersebut, TNI bersama Polri melaksanakan cooling down system
melalui doa bersama lintas agama di berbagai daerah, seperti yang dilakukan Panglima TNI dengan Kapolri di Denpasar, Surabaya, dan Semarang menjelang pelaksanaan pilkada. Untuk mengamankan pilkada serentak, TNI mengerahkan personil sebanyak 169.369 orang yang terdiri dari TNI Angkatan Darat 139.339 orang, TNI AL 19.793 orang, dan TNI AU 10.237 orang. Selain itu, alutsista TNI juga disiapkan dan disiagakan dalam rangka pengamanan serta distribusi logistik. TNI AD menyiapkan pesawat Kasa 212 dari Pus Penerbat, Helibel, truk sebanyak 1.871 unit dari berbagai satuan yang dikerahkan di tiap-tiap wilayah. Kemudian TNI Angkatan Laut menyiapkan 4 KRI, yaitu KRI Semarang di Koarmada 1, KRI Makassar di Koarmada 2, KRI Teluk Wondana Koarmada 3, dan KRI Banda Aceh di Kolin Lamil, Jakarta. Selanjutnya TNI AU menyiapkan Boeing 737, C-130 Hercules, CN-295 dan heli Karakal, kemudian Super Puma yang disiapkan di Korps UD 1. Kemudian Hercules C-130, Kasa 212 di Korps UD 2, kemudian C-235 di Korps UD 3. TNI AD akan menggelar 139.339 personil yang tersebar di 15 Kodam, termasuk Kopassus dan Kostrad. TNI AL akan menyiapkan 19.793 personil yang berasal dari semua Lantamal dan Lanal, berikut juga pasukan marinir. TNI AL juga melaksanakan patroli wilayah bersama dengan Satuan Polri. Sedangkan TNI AU akan menyiagakan 10.237 personil dari semua lanut, baik lanut tipe A, tipe B maupun tipe C. Pimpinan dan anggota Komisi 1 serta hadirin sekalian yang saya hormati, dalam rangka mendukung pelaksanaan Pilkada serentak 2024, TNI telah menyusun pola kesiapan dukungan yang terintegrasi melalui berbagai elemen strategis. Rangkaian kesiapan ini mencakup 4 komponen utama. Yang pertama adalah pasukan. TNI akan mengerahkan satuan komando kewilayahan yang melibatkan total 169.369 personil terdiri dari elemen TNI AD, AL, dan udara. Kemudian akan membentuk posko kewilayahan, kemudian melaksanakan simulasi untuk meningkatkan kesiapan, dilakukan gladi posko dan gladi lapangan sebagai langkah simulasi penanganan konflik sosial, dan pengamanan pengawalan logistik dalam mendukung kelancaran distribusi logistik ke seluruh wilayah termasuk wilayah 3T. TNI menyiapkan pengawalan dan penggunaan alutsista. Melalui pola kesiapan ini, TNI tidak hanya bertindak sebagai penjaga keamanan tetapi juga sebagai fasilitator dalam mendukung stabilitas nasional selama pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Pendekatan ini menggambarkan komitmen TNI dalam menjaga integritas negara serta mendukung proses demokrasi secara damai dan terkendali. Berdasarkan pola tersebut, TNI menerapkan strategi guna mengamankan Pilkada serentak tahun 2024 melalui melakukan monitoring perkembangan situasi guna mengidentifikasi dan mencegah potensi ancaman dalam pelaksanaan Pilkada serentak, menyiapkan personil dan alutsista yang sesuai dengan tipologi dan kerawanan wilayah untuk mendukung penyelenggaraan Pilkada serentak khususnya di wilayah 4T, rawan bencana dan konflik bersenjata serta gangguan keamanan lainnya. Menyiagakan kekuatan guna melakukan operasi perbantuan kepada Polri sesuai permintaan. TNI membantu pendistribusian logistik Pilkada terutama di wilayah terluar, terdalam, terpencil, dan tersulit berdasarkan permintaan KPUD. Pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa TNI siap memberikan dukungan penuh kepada lembaga penyelenggara Pilkada, dalam hal ini KPU, untuk menjamin suksesnya pelaksanaan Pilkada serentak melalui kesiapan TNI dalam menjaga stabilitas keamanan, mendukung distribusi logistik, dan yang ketiga adalah menjaga serta menjunjung tinggi netralitas TNI.
Upaya-upaya tersebut merupakan wujud komitmen TNI agar Pilkada serentak tahun 2024 dapat terlaksana dengan aman dan lancar. Ketua Komisi 1 DPR RI, para Wakil Ketua Komisi 1 beserta seluruh anggota Komisi 1 dan hadirin sekalian yang saya hormati, demikian yang dapat kami sampaikan pada rapat kerja Komisi 1 DPR RI dengan Menhan dan Panglima TNI tentang rapat dengar pendapat dengan Komisi 1 DPR RI tentang kesiapan TNI dalam pengamanan Pilkada serentak 2024. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan kekuatan dan kesehatan kepada kita semua dalam melanjutkan pengabdian terbaik kepada negara dan bangsa Indonesia.